ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dimulai. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku, marilah kita mengawali perjumpaan ini dengan bersyukur kepada Allah, mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita digolongkan dan dimampukan untuk senantiasa menjadi abdan syakuro atau hamba-hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan rasa syukur ini juga menjadi pengikat nikmat yang sudah ada dan mengundang nikmat-nikmat Allah yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, yang kita inginkan, yang membawa maslahat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabatnya, juga kepada seluruh umatnya hingga hari kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan ibu-ibu sekalian, seperti biasa mari kita awali dengan bersama-sama baca kalimat thayyibah. Mudah-mudahan kalimat-kalimat thayyibah ini menjadi jalan kita istiqomah dalam taat dan ibadah. Dan wabil khusus lagi moga-moga Allah izinkan kalimat-kalimat inilah yang menjadi kalimat terakhir saat kita meninggalkan dunia yang fana ini, sehingga kita tergolong orang yang meninggalnya husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bibarakati Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, bikaramatil Fatihah, bimu'jizatil Fatihah, wa bibarakatil Fatihah, nas'alukal ijabah, nas'alukal barakah, nas'alukal salamah, nas'alukal afiyah, nas'alukal hidayah, nas'alukal ma'rifah, nas'alukal mahabbah, nas'alukal istiqamah, nas'alukal husnal khatimah. Kita baca doa untuk orang tua kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Nasaihul Ibad. Minggu kemarin kita telah membahas dua hal yang sangat utama. Sebagai pengingat, dua hal yang sangat utama itu, yaitu engkau memiliki iman kepada Allah, beriman kepada Allah, dan yang kedua, memberi manfaat kepada sesama manusia. Wabil khusus kepada orang-orang yang beriman, wabil khusus kepada saudara-saudara kita, muslimin dan muslimat. Jadi sekali lagi, dua hal yang sangat istimewa. Minggu kemarin Nabi bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Dua perkara yang tidak bisa diungguli keutamaannya oleh yang lain. Berarti dua ini sangat istimewa, yaitu iman kepada Allah dan bermanfaat bagi sesama kaum muslimin dan sebanyak-banyaknya manusia. Mudah-mudahan seminggu kemarin kita berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan ilmu, yaitu menjaga iman kita, dan yang kedua, menebar manfaat sebanyak-banyaknya bagi sesama manusia, juga kepada semesta. Dan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagusnya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat manusia yang lainnya. Mudah-mudahan kita terus bertekad selama hayat masih dikandung badan, teruslah menjadi pribadi yang menebar manfaat. Jangan membawa mudarat bagi yang lainnya. Hari ini kita lanjutkan, yaitu dua perintah Nabi agar bergaul dengan ulama. Dua perintah Nabi agar bergaul dengan ulama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal maytata bima'il matar. Hendaknya kalian sering duduk-duduk bersama ulama dan mendengarkan perkataan hukama atau orang yang bijak. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah sebagaimana menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Jadi ini perintah agar kita sering duduk-duduk bersama ulama, tentu belajar, juga sering mendengarkan hikmah, mendengarkan kalimat-kalimat tausiah, mendengarkan ilmu. Karena Allah menghidupkan hati yang mati itu dengan cahaya hikmah, dengan ilmu, dengan nasihat-nasihat. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Kita lanjutkan dalam riwayat Tabrani dari Abu Hanifah disebutkan, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Duduklah kalian bersama kubaro, ulama besar, dan bertanyalah kepada para ulama, serta bergaulah dengan ahli hikmah, dengan orang bijak. Nah, ini diperintahkan kita ini untuk terus. Habib Zain bin Smith masih ingat ya, pernah saya sampaikan, siapa yang sering duduk dengan ulama,
belajar dengan ulama, mencintai ulama, membantu ulama. Kalau dia tidak jadi ulama, kelak anak cucunya pasti akan ada yang jadi ulama. Mudah-mudahan menyemangati kita untuk di tengah kesibukan bekerja, di tengah kesibukan mencari nafkah dan kegiatan-kegiatan dunia, kita harus menyempatkan diri untuk bergaul, untuk berteman, bahkan bermajelis, belajar dengan para ulama. Ada satu kebiasaan baik dari dulu almarhum ayah saya, orang tua saya. Semoga Allah merahmati beliau, melapangkan kuburnya, mengampuni segala dosa-dosanya, memberikan nikmat di alam barzahnya. Juga kepada semua orang tua, bapak dan ibu, semua hadirin yang sekarang sudah di alam barzah, dengan doa-doa kita, semoga mereka semua diberikan nikmat di alam kuburnya. Ayah saya dulu ada satu kebiasaan, saya masih ingat SD itu, karena setelah SD beliau meninggal dunia. Kalau liburan itu, saya dipakaikan peci hitam seperti ini, sebelum kami pergi atau sebelum kami libur menikmati barangkali piknik dan lain sebagainya, selalu saja mengawali dengan bersilaturahmi, mendatangi para kiai dan para ulama. Saya dan kakak saya itu diajak sambil membawa oleh-oleh ala kadarnya. Kemudian ayah saya tidak lama datang memberikan buah tangan sambil minta nasihat dan minta didoakan. Doakan kiai, ini anak saya, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah, ilmunya manfaat. Didoakan, nanti datang lagi kemana, terus berkeliling beberapa ulama, beberapa kiai yang beliau anggap sebagai guru-guru, sebagai orang-orang soleh. Dan begitulah, setiap mau liburan, sebelum ke tempat lain, datang pada para ulama, beberapa bahkan diminta air berkahnya, air al-fatihahnya kami minum. Dan rupanya ini, walaupun dulu almarhum ayah saya tidak membacakan hadisnya, bahkan mungkin tidak hafal dan tidak pernah membaca bukunya, tapi beliau sudah mengamalkan. Berkunjung kepada para ulama, duduk-duduk mendengarkan nasihat-nasihat dari ulama. Jalisul ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara. Duduklah bersama ulama dan bergaulah dengan para hukama serta akrabilah kubaro. Nah, pada dasarnya ulama itu terbagi menjadi 3 kelompok. Satu, ulama yang sangat menguasai dan memahami hukum-hukum Allah. Ini disebut juga ashabul fatwa, ulama yang sering mengeluarkan fatwa-fatwa hukum-hukum. 2, ulama yang sangat punya kemampuan tentang ma'rifah kepada Allah. Ini yang disebut ulama-ulama ahli hikmah. Mungkin mereka tidak pandai dan tidak mahir dalam membaca kitab-kitabnya, tapi Allah beri pemahaman pada hati dan lubuk sanubarinya tentang ma'rifatullah. Sehingga ulama yang demikian ini banyak mengajarkan kita untuk memperbaiki akhlak, menitik beratkan pada hati, dan kemudian agar tersinari dengan cahaya ma'rifatullah. Dan yang ketiga, ulama-ulama yang besar yang disebut dengan kubaro, yang senantiasa melakukan hal-hal terpuji untuk kepentingan makhluk Allah, terutama ahli ibadah. Lirikannya saja lebih bermanfaat daripada ucapannya. Barang siapa yang lirikannya memberi manfaat kepada Anda, maka tentu bermanfaat ucapannya. Masya Allah. Begitu pula jikalau ada barang siapa yang lirikannya tidak memberikan manfaat kepada Anda, maka ucapannya pun tidak akan memberikan manfaat. Jadi ulama-ulama yang seperti ini mungkin sudah jarang, tapi pasti ada. Yang ketika kita duduk melihat wajahnya saja, sudah merasa tentram, merasa damai, sudah ingat keagungan Allah, sudah ingin taat kepada Allah. Apalagi kemudian kita diajak bicaranya, dia baru melihat kita saja, sudah rasa bahagia ada di hati kita. Nah, ini luar biasa. Ini luar biasa, dan hendaklah kalau ketemu dengan ulama-ulama kubaro seperti ini, kita kemudian
minta didoakan, dan minta dinasehati. Bahkan kemudian kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita pun mendapat syafaat kelak. Itulah kenapa an-nazar ila wajhil ulama ibadah. Menatap wajah para ulama, para salafus soleh itu ibadah. Keberkahan dulu para santri, dan begitupun sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majelisnya itu berdekat-dekatan sampai kemudian berebut untuk bisa berjaraknya dekat dengan baginda Nabi agar bisa menatap sepuasnya wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya merasakan sendiri kalau bermajelis, kenapa memilih tempat yang paling depan, dan sangat berterima kasih, sangat bergembira dan bersyukur, bahkan kemudian kalau dipersilahkan oleh sang guru untuk duduk di sebelahnya, duduk berdekatan dengannya. Karena saat kita belajar kemudian menatap wajah sang guru ini akan mendapat berkah yang berbeda. Dengan kita jauh duduknya, apalagi tidak bisa melihatnya, apalagi kemudian sambil tidur-tiduran berjarak, itu beda-beda. Maka ada hal yang membedakan antara pelajaran yang biasa diberikan oleh guru-guru hanya sebatas transfer ilmu dengan pelajaran-pelajaran yang kemudian kenapa ada berkah tersendiri di pesantren itu, ya kadang ada satu ilmu yang ini menjadi sebuah rahasia tersendiri, berkahnya para ulama itu akan berbeda. Jadi saya sangat memahami, saya sangat mengerti kalau ada sampai hari ini tanpa bermaksud mengabaikan betapa bahayanya virus corona, tanpa bermaksud melalaikan, tentu mereka para ulama, para kiai yang masih terus menjalankan pesantrennya, kemudian masih terus menjalankan belajarnya dengan bertatap muka, bertemu para kiainya. Ya memang ada satu hal yang tidak bisa didapatkan kecuali hanya dengan berdekatan, menatap wajah para gurunya, kemudian duduk bersama dengan gurunya, yang disebut dengan talaki. Belajar hanya di buku bisa, tapi berkahnya akan beda dengan belajar kita bersama, bahkan kemudian berjumpa langsung dengan sang gurunya. Padahal yang dibahasnya sama. Talaki itu, ya bersanad itu di dalam Islam itu yang sangat penting. Karena tidak hanya cukup mendapatkan ilmunya saja, tidak hanya cukup kemudian kita mengetahui pengetahuannya saja, tapi berkahnya itu penting. Kita pun memohon kepada Allah, semoga ilmu-ilmu dari kitab Nasaihul Ibad ini diberikan pahalanya kepada pengarangnya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Disebutkan dalam sebuah kisah Imam Suwardi pernah mengelilingi sebagian masjid Khauf di Mina. Ia mendangi wajah para hadirin satu persatu. Ketika ditanyakan tentang sikapnya itu, ia menjawab, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang-orang tertentu yang jika seorang memandang mereka, mereka dapat memberikan kebahagiaan kepadanya. Dan aku sekarang sedang mencarinya. Nah, jadi ada tuh. Ya mungkin ibu bapak punya pengalaman masing-masing berjumpa dengan saudara, entah teman, entah kenalan, karib kerabat, yang jika kita bertemu dengannya, damai hati kita. Jika kita menatap wajahnya, tentram jiwa kita, senang. Dan kebahagiaan yang tidak bisa dibohongi. Duduk bersamanya menjadi damai, menjadi bahagia. Kita lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bithalathi baliyatin ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim wathaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wathalithatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Akan datang suatu masa kepada umatku di mana mereka lari dari para ulama dan fuqaha.
lari dari para ulama dan ahli hikmah, maka Allah akan menurunkan 3 macam musibah kepada mereka. Nah ini, kalau hidup kita kemudian tidak pernah bergaul, tidak mau bersama, bahkan menjauh dari para ulama dan fuqaha, Allah timpakan 3 macam musibah. Nah ini menjadi koreksi dan evaluasi kita masing-masing ya. Jangan-jangan 3 ini nanti bahkan sekarang sudah ada dalam diri kita dan kehidupan kita. Apa Allah timpakan musibah yang pertama? Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama, Allah menghilangkan berkah dari rizki yang didapatkannya. Allah cabut berkah dari rizki yang didapatkannya. Masya Allah. Rizkinya tidak berkah. Banyak, tapi tetap merasa kurang. Sedikit, apalagi lebih gelisah. Banyaknya tidak mencukupi, kurangnya membawa gelisah, bahkan kemudian menjadi jalan semakin resah dan gelisah, susah untuk diajak ibadah, susah untuk bisa bersedekah, menjadi penghalang doa-doa ijabah. Waduh, membuat untuk susah anak jadi soleh dan soleha. Pokoknya gelisah dan bahkan rezeki itu menjadi malapetaka. Mendapatkan sesuatu bukan bertambah kebahagiaan, malah bertambah penderitaan. Tidak sedikit. Bertambah jabatan, bukan tambah kemuliaan, tambah kehinaan. Nah, ini dicabut berkah rizkinya. Yang kedua, Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka. Masya Allah. Hadirin, berarti cara untuk kita agar Allah tidak mentakdirkan dan memberikan penguasa yang zalim pada kita, ya setiap kita saja sadar anak bangsa ini untuk jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari para hukama, jangan jauh dengan para fuqaha, para kiai, para ustadz. Ya ini mungkin kalau Allah kemudian berikan pemimpin yang zalim, bagian dari bencana yang ditimpakan karena barangkali dan mungkin memang sudah terjadi, kita telah jauh dari para ulama. Dan yang ketiga ini yang na'udzubillah, Allah mengeluarkan mereka dari dunia tanpa membawa iman. Artinya dia meninggal dalam keadaan kufur. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah. Ini dulu ya yang kita bahas. Satu poin tentang bagaimana pentingnya untuk berteman, bergaul dengan para ulama, dengan para salafus saleh. Kemarin malam Sabtu banyak yang bertanya karena mendadak juga, bahkan sebagian sahabat-sahabat mencemaskan bertanya, apakah sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kenapa diliburkan? Ya ini bagian dari juga talaki saya. Ada guru saya dari Malang datang ke Bandung, sehingga saya malam itu khusus untuk bertaklim, meminta doa dan nasihat serta berkahnya dari beliau. Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih dari Malang, Darul Hadis Malang. Saya bertalaki kepada beliau. Saya sedang terus minta untuk terus didoakan dan belajar kepada beliau. Beliau datang tepat sore, Jumat sore malam Sabtu itu. Jadi ya saya memilih untuk meliburkan karena saya taklim. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Dan saya khawatir kalau saya siaran sementara saya sedang belajar, tidak mungkin melakukan 2 hal dalam satu waktu dan kegiatan. Maka saya memilih untuk meliburkan sementara. Kenapa juga? Karena tidak sempat juga untuk mencari pengganti karena masih tentatif waktu itu. Mohon maaf dan mudah-mudahan insya Allah malam Sabtu besok kita lanjutkan. Jadi sekali lagi saya ulangi, ini hadis yang patut untuk kita renungkan, untuk diri, untuk keluarga, untuk anak keturunan kita sebagai sebuah nasihat sepanjang zaman. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu masa umatku lari dari para ulama, menjauh dari para fuqaha. Bukan lari itu lari-lari, tapi ini simbol bahwa sudah jauh
diibaratkan sampai lari, artinya sudah sangat jauh, tidak mendekat, tidak belajar dengan para ulama. Maka Allah timpakan, fayabtalihimullah bithalathati baliyatin. Allah timpakan 3 musibah kalau ini sudah terjadi. Yang pertama, Allah cabut keberkahan dari setiap rizkinya. Masya Allah. Yang kedua, Allah jadikan untuknya pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, Allah mengeluarkan dari dunia atau meninggal dunia dalam keadaan kufur, dicabut imannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bagian dari obat hati, bagian dari obat hati juga diceritakan bahwa sudah masyhur dalam lagunya Tombo Ati itu, ya bergaul dengan orang-orang soleh. Imam Ali mengatakan, untuk mengetahui seperti apa kadar beragamanya seseorang, maka bertanyalah dengan siapa dia bersahabat. Termasuk untuk para orang tua yang nanti berjumpa atau mencari menantu, calon menantu, ingin mengetahui seperti apa kadar keberagamaan calon menantu, ya tanya saja dengan siapa dia bersahabat. Karena sahabat itu sangat menentukan keberagamaan seseorang. Oleh karena itu, sekedar berteman, bergaul, sebanyak-banyaknya boleh kita dengan siapapun. Tapi bersahabat, apalagi akrab, apalagi sering duduk-duduk, apalagi sering bersama-sama, hendaklah kita memilah dan memilih. Bersahabatlah, bergaulah dengan orang-orang yang soleh, dengan para ulama, bahkan dekatkan, kenalkan diri kita dengan para ulama. Karena nanti di akhirat, selain para nabi, akan saling mensyafaati, akan saling membantu orang-orang beriman satu sama lainnya. Mudah-mudahan dengan dekatnya kita, kenalnya kita, sering duduk-duduknya kita dengan para ulama, bersambung dengan gurunya, bersambung dengan gurunya, bersambung dengan gurunya, sampai kepada para sahabat, sampai pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nabi Muhammad juga pernah memberikan sabdanya, "Thalathum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, halawatal iman." 3 sifat yang apabila dimiliki akan merasakan manis dan lezatnya iman. Apa saja? Ayyakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada jabatannya, melebihi daripada temannya, melebihi daripada keluarganya, melebihi daripada mencintai pada anak dan istri serta suaminya, bahkan lebih mencintai daripada dirinya sendiri. Ketika Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasulullah, aku cinta padamu melebihi cintaku kepada siapapun, kecuali kepada diriku." Maka Rasulullah menyempurnakan iman Sayyidina Umar, belum sempurna wahai Sayyidina Umar, sebelum orang mencintaiku melebihi dari cinta pada apapun, bahkan daripada dirinya. Belum sempurna iman seseorang sebelum mencintaiku, kata Nabi, melebihi dari cinta kepada siapapun, bahkan kepada dirinya. Dan Sayyidina Umar langsung merubah pernyataannya, "Ya Rasulullah, aku cinta padamu, kepada Allah, melebihi apapun, bahkan melebihi pada diriku sendiri." Subhanallah. Yang kedua, wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah mencintai seseorang kecuali cintanya hanya karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Bahkan kalaupun dia harus membenci orang itu bukan karena perbuatannya, karena Allah. Dalam artian Allah memang tidak suka dengan perbuatan seperti itu, maka dia membencinya. Kita niatkan ibu bapak berkumpul bersama ini, mudah-mudahan kita saling mencintai karena Allah. Saya mencintai, menyayangi, dan mudah-mudahan kebersamaan kita ini menjadi saksi karena kita ittiba pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, untuk saling mencintai, untuk saling menyayangi karena Allah. Semoga kelak kita pun tidak hanya berkumpul bersama, saling berjumpa di dunia seperti sekarang ini,
kelak saya berharap ibu bapak dan terus saling berdoa bersama-sama kita kelak berjumpa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan orang tua dan keluarga serta keturunan kita, berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga, wa ayyakrafa ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. 3 sifat yang jikalau dimiliki akan merasakan manis dan lezatnya iman. Yang ketiga, membenci kekafiran, membenci kekufuran sebagaimana bencinya orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi dia tidak suka kepada kekufuran sebagaimana tidak sukanya kalau seseorang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan, kemauan agar kita mau bergaul dengan para ulama, dekat dengan para ulama, bahkan kemudian berguru dengan para ulama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf tadi agak telat ya, 10 menit karena tadi pulang dari masjid juga sudah lewat jam 5. Mudah-mudahan Ibu Bapak memaafkan. Padahal di pengumumannya jam 5 kita mulai. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim, memohon ampun pada Allah. Tanpa bermaksud menunda, tadi dari masjid sudah lewat jam 5 pas pulang. Itu pun saya langsung tidak berlama-lama berzikir. Itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan yang kedua ini tentang 2 perintah dari baginda Nabi agar bergaul dengan para ulama. Saya berharap ibu bapak dimanapun tempatnya berada, entah di Jakarta, entah yang di Bogor, yang Sukabumi, yang di Irian Jaya, yang di Malaysia, dimanapun yang sering ngaji bersama saya, hendaklah engkau mempunyai guru masing-masing, engkau mempunyai tempat bertanya masing-masing, engkau menyatakan bahkan dirimu menjadi murid kepada para ulama, kepada para kiai, yang tempat engkau bertanya kalau ada sesuatu masalah, sehingga kita tidak jauh dari ulama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau 3 hal ini kita evaluasi pada diri, pada kehidupan kita, kira-kira sudah ada apa belum ya Ibu Bapak ya? 1 katanya mulai kurang berkah rezeki. Yang kedua, Allah berikan pemimpin yang zalim. Yang ketiga, na'udzubillah, jangan sampai terjadi ini, kita meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Baik, kita punya waktu sekitar 15 menit untuk berdiskusi, untuk melengkapi, bahkan untuk menambahkan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Boleh ya, boleh. Silakan sebelum kita tutup. Jadi kita sudah 2 ilmu dengan minggu kemarin ya. Ada yang meminta juga nih kepada saya WA, kenapa enggak setiap subuh saja Ustadz? Saya khawatir belum bisa menjaga istiqomah, kita bertahap saja ya. Jadi Selasa subuh sama malam Sabtu insya Allah. Nanti terus kita akan tambah lagi kalau kita punya kesempatan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh diaktifkan mikrofonnya. Terima kasih pada yang menyimak di YouTube, di Instagram. Ini juga beberapa teman menyampaikan menyimaknya di YouTube, di Instagram. Oh iya, saya meminta keikhlasan doa dari Bapak dan Ibu, sahabat saya yang sering hadir juga Ustadz Fahmi. Kemarin menyampaikan ibundanya dalam keadaan kritis dan tadi malam, bukan tadi malam ya, berarti kemarin malam, malam Senin, ibundanya telah dipanggil oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha birahmatika ya arhamar rahimin. Kami semua ikut berbelasungkawa kepada sahabat saya Ustadz Fahmi. Semoga ibunda tercintanya dilapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya, diampuni, dimaafkan segala kesalahan, kekhilafan, kekeliruannya.
dan mudah-mudahan digolongkan oleh Allah menjadi hamba yang solehah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, boleh diaktifkan mikrofonnya ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Anwar Pak Ustaz dari KAI. Oh ya, Masya Allah. Kang Anwar silakan. Ustaz sehat Ustaz. Sehat, Alhamdulillah Kang Anwar. Kapan KAI pengajian lagi itu? Nanti nunggu perintah Pak Eka nih. Alhamdulillah Pak Iwan Eka juga ada nih di sini Pak. Ya Pak Iwan Eka, terima kasih. Masya Allah. Katanya mau setiap bulan. Insya Allah Pak Ustaz. Silakan. Tadi menarik sekali dengan hadis tentang bahwa kita harus dekat dengan ulama. Tapi dengan sekarang ini saya sangat miris sekali Ustaz. Banyak ulama-ulama kita yang sekarang mulai hilang walaupun hilang, diantaranya ada yang diangkat oleh Allah kembali ke rahmatullah, dan mereka juga sedikit intimidasi. Dan terakhir saya punya ulama yang karismatik, yaitu di pesantren Al-Falah. Beliau diangkat oleh Allah, diambil oleh Allah, meninggal tahun kemarin kalau nggak salah 2019. Dan sekarang agak kesulitan untuk mencari ulama-ulama yang karismatik. Gitu. Sebagai penggantinya, bagaimana kita mencari atau amalan apa yang harus kita lakukan untuk mendekatkan dengan ulama-ulama tersebut, Ustaz? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar, terima kasih sudah sering bergabung, dan Pak Iwan Eka, Pak Kadaop, hatur nuhun. Hatur nuhun sudah berkenan hadir juga dan sering hadir juga. Begini, yang pertama memang bagian dari sunnatullah yang nanti harus kita terima. Semakin dekatnya tanda-tanda kiamat, semakin terus ke sana nanti anak keturunan kita, begitulah memang akan terjadi. Satu, misalkan kenapa kayak seperti cepat ya Ustadz ya, baru Jumat sudah Jumat lagi, baru malam Sabtu sudah malam Sabtu lagi, sudah Selasa. Ya memang itu bagian yang Allah benarkan, yang Allah ceritakan lewat baginda Nabi. Nanti setahun kayak sebulan, nanti sebulan kayak seminggu seperti terasa sehari kayak sejam, nanti tahu-tahu sudah sore lagi, begitu. Dua, semakin banyaknya nanti para ulama dicabut oleh Allah dalam artian meninggal dunia. Masya Allah. Kesedihan memang ada, tapi tidak boleh juga kita berlama-lama dalam kesedihan. Karena itu kita harus segera mengkader, menciptakan, dan meregenerasi para ulama. Doakan ya, mudah-mudahan COVID-nya segera selesai. Asyahid juga sebagai sebuah pesantren, tempat pengkaderan nanti, pengen segera ini. Belum mulai terus karena masih serba dalam keadaan khawatir. Ngundang santri, nginep di sini 10 atau 15, tiba-tiba ada COVID, nanti jadi klaster, kita disalahkan karena mengabaikan. Jadi doakan mudah-mudahan niat dan cita-citanya sudah kita canangkan, semoga Allah segera memberikan kemudahan. Meninggalnya ulama, betul Pak Anwar, tidak serta-merta besok seperti yang kemarin sama-sama Pak Anwar sebutkan. Tahun depan lahir lagi seperti itu, tidak. Tahun depan lahir lagi, bahkan bisa 100 tahun sekali. Ya maaf Pak Kadaop misalkan meninggal, minggu depan sudah bisa dilantik Pak Kadaop yang baru. Gubernur meninggal, minggu depan sudah bisa dilantik gubernur yang baru. Bupati, termasuk kemudian wali kota, tapi ulama, sebuah pesantren atau ulama dengan karismatik, dengan ilmu dan karomahnya tersendiri, belum tentu dalam minggu depan. Nah, bagaimana seperti sekarang menyikapi itu ya, satu tadi,
bantu Pak Iwan, Pak Anwar, terus support pesantren-pesantren, lembaga-lembaga yang sekarang sedang mengkader, menciptakan generasi-generasi ulama berikutnya. Begitu ya. Dan kalaupun kita sekarang sudah kehilangan, jangan lupa untuk membaca. Saya hari ini terima kasih nih istri saya dari Darussalam, pesantren Darussalam Ciamis tuh, kemarin bedah buku dan lahir buku tentang Kiai Irfan Hilmi itu, yang pendirinya. Saya suka membaca buku-bukunya, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Nah, kepada para ulama seperti sekarang misalkan yang kita belum sepakat dengan sikap dan sebagainya, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada para ulama-ulama kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu ya Pak Anwar. Siap Pak Ustadz, terima kasih. Ditunggu Pak Anwar, Pak Iwan Eka untuk silaturahmi lagi ya nanti di KAI. Mana Pak Iwan Eka nih? Mangga yang lain silakan. Boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Sareng Dani Pak Ustadz dari Balen. Mangga Kang Dani, mangga. BTN. Iya, BTN ya, Jalan Jawa ya. Mohon Kang Dani. Alhamdulillah Pak Ustadz bisa dipertemukan. Kali ini saya baru bisa ikut Zoom saat ini, kemarin-kemarin masih belum ada kesempatan. Pada kesempatan ini saya bermaksud untuk berhikmat. Izinkan saya Pak Ustadz menjadi guru saya, seperti yang Pak Ustadz tadi sebutkan bahwa kita harus bersama dengan para ulama. Mudah-mudahan saya dan keluarga bisa bersama-sama dengan Pak Ustadz di surga nanti sebagai ulama-ulama, bersama dengan ulama-ulama itu. Yang pertama itu Pak Ustadz, yang kemudian yang kedua, apakah dengan kita mengikuti ceramah-ceramah atau pengajaran-pengajaran melalui YouTube atau melalui medsos itu kita langsung otomatis bisa berhikmat juga ke beliau sebagai guru gitu Pak Ustadz? Mungkin itu aja yang saya tanyakan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berdoanya Pak Ustadz. Amin Kang Dani, salam hormat buat teman-teman di BTN ya, Jalan Jawa. Saya memaklumi, jadi kita tidak ada rutin pengajian karena situasinya begini. Pertanyaannya bagus. Yang pertama, apakah dengan melihat di YouTube, melihat di televisi, itu sudah bagian dari kita bertalaki atau belajar? Betul, sudah. Itu sudah bagus dan itu sudah satu upaya kita untuk mendekatkan diri kita dengan ulama. Syukur-syukur ya kalau bisa seperti tadi Kang Dani mengatakan, walaupun saya belum merasa sebagai ulama sebelum kiai, saya masih menjadi santri untuk belajar. Tapi kalau Kang Dani mengatakan izinkan saya menjadi murid Ustadz, saya terima karena bagian dari talaki kita, adab kita di pesantren itu saya melakukan itu. Saya kepada Agim mengatakan mohon saya terima sebagai murid. Kepada Habib Abdurrahman saya mengatakan juga mohon diterima sebagai murid. Kepada guru-guru mulia lain saya mengatakan ketika berjumpa kepada Habib Umar bin Hafiz, izinkan saya di ijazah, saya bilang untuk menjadi murid. Qabil tuh beliau menerima. Begitu. Bagus kalau bisa begitu. Saya terima, tapi kita sama-sama belajar dan saya juga sedang berguru lagi Kang Dani pada guru saya, pada kiai, pada ulama yang lain. Mudah-mudahan kita bersambung terus ya. Amin. Nah, seperti itu juga kalau sempat kepada ustadz-ustadz yang lain, kalau bisa sempat bertemu, bisa sempat berjumpa, ya langsung katakan. Dulu abah saya itu setiap Jumat, waktu saya kecil SD, tidak boleh saya pulang sebelum saya bersalaman dengan khotib dan imam. Jadi saya dibawa ke depan, kemudian suruh salaman, di samping minta didoakan, ya rupanya minta tabaruk begitu, minta didoakan. Kenapa bah? Saya bilang, ya satu minta didoakan, dua terima kasih pada ilmu tadi khutbah. Walaupun abah nggak
mengerti seluruhnya, mudah-mudahan barokah dengan ilmu itu. Jadi orang tua dulu kita sangat menjaga etika, adab, sehingga berkahnya luar biasa saat berguru dan mencari ilmu itu. Makasih. Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi yang lain? Boleh, silahkan. Ini Pak Asril, hatur nuhun, barangkali mau menambahkan Pak Asril. Mana Pak Asril ini? Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara menyimak dulu Ustaz. Jazakallah khair. Aduh, saya terima kasih nih Pak Asril banyak menginformasikan, bahkan menghadiahkan buku-buku yang bagus ya. Kalau pas ada buku bagus tuh, sebagian itu mudah-mudahan berkah buat Pak Amin, Asril. Saya Amin. senang kalau ada Oh, buku insyaallah, bagus, Ustaz. beliau ini selalu, ini Ustadz ada buku bagus. Terima kasih, terima kasih. Ya insyaallah Ustaz. Nuhun Pak Asril, salam untuk keluarga ya. Enggak sampai Ustaz. Jazakallah khair. Ada pertanyaan di chat nih, sebentar. Salam, terima kasih ilmunya. Apakah dengan menghadiri majelis ilmu ini juga bergaul? Ya, betul-betul. Syukur-syukur bisa berjumpa langsung, tidak hanya nanti di medsos. Syukur-syukur bisa mendatangi rumah-rumah para ulama. Jadi saya berharap Ibu Bapak tidak mesti kepada saya, kepada siapapun yang sekarang sedang kau belajar, sering mendengarkan ceramahnya. Dan jikalau sempat kemudian untuk diterima, untuk bersilaturahmi, berkunjunglah dengan para ulama. Insya Allah barokah. Insya Allah itu menjadi bagian keberkahan untuk keluarga dan keturunan kita. Jadi sebaiknya nanti sebelum Ramadan juga suka ada liburan sekolah. Oh iya ya, betul-betul nih, saya diingatkan sekarang. Memang sekarang serba salah, harus minta izin dulu. Karena yang didatanginya takut khawatir, kita membawa COVID. Yang kita datangnya memang sangat dimaklumi kalau sekarang. Mungkin via telepon, via Zoom, lebih aman terlebih dahulu. Ustadz, hadis tadi sesuai dengan zaman sekarang dan banyak ulama dan habaib yang diintimidasi sehingga kita sulit untuk mencari ulama, termasuk majelis ta'lim pun sulit untuk didatangi karena tidak boleh berkumpul. Amalan apa yang harus dilakukan untuk mengganti? Ya, satu ini dengan tidak langsung begini mudah-mudahan bagian dari upaya kita ya untuk mengganti karena tidak berjumpa langsung. Yang kedua, banyak-banyaklah berdoa, terus berdoa, dan jangan lupa doakan guru-guru kita, para ulama. Mudah-mudahan doa kita menjadi bagian penguat perjuangan mereka. Dan yang ketiga, segera kita menciptakan anak-anak kita, generasi kita yang kelak jadi pejabat cinta para ulama, yang kelak dia jadi orang kaya, siap berjuang bersama ulama, yang kelak dia pun jadi pengusaha-pengusaha yang mensupport perjuangan ulama. Jadi apapun kelak anak-anak kita adalah anak-anak yang cinta dengan ulama. Nah, begitu. Yang bisa kita lakukan salah satunya tidak bisa menyalahkan zaman sekarang tanpa melakukan tindakan. Kita harus segera minimal keluarga anak-anak kita didik untuk cinta dengan ulama, hormat dengan ulama, beradab dengan ulama. Begitu. Jadi besok dia jadi olahragawan juga yang dekat dengan ulama. Yang kalau mau bertanding minta doa dengan ulama, yang kalau mau kemudian melakukan sesuatu minta nasihat dari ulama. Kelak anak-anak kita jadi pengusaha yang dekat dengan ulama. Kelak jadi pejabat yang mensupport ulama, bukan yang mengintimidasi ulama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ada lagi? Boleh? Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz izin bertanya Pak Ustadz. Siapa ini? Saya Reza dari KAI juga Pak Ustadz. Oh iya Pak Reza. Nuhun. Gini Pak Ustadz, saya ingin menanyakan bagaimana sih cara kita untuk selalu berupaya berhusnuzon kepada para kiai, para ulama, para habaib, bahkan terkadang kita sendiri suka secara tidak langsung bersuuzon kepada Allah, padahal seharusnya kita selalu berupaya untuk berhusnuzon kepada Allah. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berhusnudzon itu bagian dari amal yang diperintahkan.
Dan bersuudzon itu bagian amal yang dilarang. Ijtanibu katsiran minadz-dzon. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadz-dzon. Wahai orang beriman, jauhi olehmu buruk sangka. Di surat Al-Hujurat ya ayat 10. Artinya kita harus berbaik sangka. Bagaimana caranya? Cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Karena setiap orang pada posisi yang berbeda dengan kita. Tidak boleh mengukur seseorang dengan keadaan kita. Kalau kita di situ, mungkin kita juga melakukan itu yang terbaiknya. Jadi berbaik sangkanya seperti itu. Nah, kalau kepada para habaib, kepada para ulama, pada para habaib, khususnya dzurriyyah Rasul, Mbah Maimun Jubair itu ada nasihat yang bagus, Kang Reza. Kalau engkau mencintai habaib atau dzurriyyah Rasul karena ilmunya, nanti engkau akan membenci pada mereka yang bodoh. Kalau engkau mencintai para habaib karena ideologinya yang sama denganmu, nanti engkau membenci pas ada mereka yang berbeda ideologi atau pilihan partainya dengan dirimu. Kalau engkau mencintainya karena dia baik, nanti engkau membenci pada mereka yang belum baik akhlaknya. Kalau engkau mencintainya karena dia dermawan, nanti engkau membenci pada mereka yang masih belum dermawan. Tapi kalau engkau mencintainya karena padanya ada tetesan darah mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka engkau tidak akan membeda-bedakan dan tetap akan berbaik sangka, berbuat baik kepadanya. Nah, kalau kita tarik Nabi, para ulama ini juga warasatul anbiya. Jadi hendaklah kita juga menjadikannya begitu. Mencintainya, berbaik sangka kepadanya karena ilmu yang ada padanya dari warisan baginda Nabi Muhammad, dan Nabi mengatakan agar kita mencintai dan menghormati kepadanya. Jadi itu saja. Karena kalau karena ideologinya tidak sedikit nanti sama-sama kiai kan beda partai. Yang satu dukung ini, yang satu dukung ini. Yang satu sama dengan Bapak Reza. Nanti yang berbeda kita benci. Jangan. Atau karena kemudian kekurangannya, akhlaknya. Ya jangan. Nanti kan kita jadi tidak mau belajar. Padahal banyak contoh-contoh tuh, atau tidak semua ulama kemudian punya seperti kayak kedokteran juga sekarang ini kan, spesialisasi. Sudah, kita hormati saja ilmunya. Jangan karena kemudian beda partainya, beda pilihannya, beda yang lainnya, kemudian kita berburuk sangka. Berbaik sangka saja, berhusnudzon saja. Yang ketiga, ini yang paling penting, kadang kita tidak tahu apa yang akan dan hendak dibalik yang dilakukannya. Kita sangat terbatas. Jadi jangan mengklaim orang dari ukuran kita. Oh, ini salah nih, harusnya begini. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Tetap berbaik sangka, tetap hormat kepadanya, tetap kemudian beradab kepadanya, gitu. Nuhun Kang Reza. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, salam buat teman-teman KAI ya. Siap Pak Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz, boleh Pak Ustadz? Boleh. Ya, kebetulan kemarin Anda juga hadir di majelisnya Habib Abdurrahman Bilbagi Pak Ustadz di Soreang. Alhamdulillah. Sama Ustadz Afim Pak Ustadz. Iya. Iya, kemarin Anda sempat sowan sama beliau juga. Terus bertanya terkait masalah itu bagaimana kalau ada di antara kita itu yang memilih-milih kiai gitu Pak Ustadz. Ya ketika ada kiai yang dia senengin, dia sukai, dia rajin untuk bermajelis. Terus juga seandainya ada di majelis tersebut diisi dengan kiai yang mungkin kurang sepemahaman ataupun yang kurang dia senengin, ternyata dianya malah nggak semangat gitu Pak Ustadz. Nah itu bagaimana Pak Ustadz untuk memberikan sedikit masukan kepada teman-teman saya yang mungkin agak sedikit males-malesan ketika pada saat itu yang ngisinya bukan kiai yang dia senengin Pak Ustadz. Nah, terima kasih Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Ya bagus ini ya. Memilih itu boleh karena setiap orang punya punya cara yang berbeda, punya karakter yang berbeda, punya punya keinginan yang berbeda. Kiai saja metodenya banyak, masing-masing punya kekhasan.
ya tidak apa-apa. Yang tidak boleh tuh saat kita tidak cocok, saat kita tidak memilihnya, kemudian menghinakannya, merendahkannya, menyepelekannya, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak berkah nantinya. Bahwa kemudian kita tidak mengaji bukan tidak menghormati. Ya, saya lebih cocok yang kiai ini, entah metodenya, entah materinya, entah apanya. Ya tidak apa-apa, karena semua orang nanti kan punya pilihan. Ada yang di jalur Al-Quran, ada yang jalur hadis, ada yang di jalur akhlak, ada yang jalur fikih, ada yang jalur sejarah. Kiai itu sejarah saja, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang tidak boleh, kemudian kita merendahkan satu sama lainnya. Sebagai seorang guru saja adabnya tuh gitu. Ada murid datang kepada kita dan murid itu sedang berguru pada kiai yang lain. Kemudian mengadu pada kita. Saya baca di Salafus Sholih itu saking beradabnya satu sama lain guru. Dia katakan, tidak. Saya tidak akan bisa memberikan solusi dan saya tidak akan membantu. Karena engkau punya guru, engkau sedang berguru, mintalah pada syekhmu. Mintalah kepada muzir dan mursyidmu. Padahal dia tahu nih, solusinya harus begini, saking hormat kepada guru yang sedang mendidiknya. Nah, misalkan ada murid Ustadz A datang kepada saya, Ustadz saya tuh muridnya Ustadz itu gimana ya, begini, harusnya begini. Sebagai sesama menjaga adab, enggak, Anda harus ke Ustadz meminta untuk solusi itu. Masya Allah. Demikian sesama murid. Enggak boleh juga nanti mengadukan, wah belajar di sama begini, aneh ya Ustaz. Enggak boleh. Kalau tidak memilih, tidak suka, tapi tidak boleh kemudian kita menjelekannya dan mengejeknya. Tetap hormat. Begitu ya. Bagus nih pertanyaan begini nih. Siap? Nuhun, Kang. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Saya mohon maaf, Allah Maha mengetahui, walaupun tidak disebutkan satu persatu. Saya melihat ini namanya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semuanya. Dan mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Beri kemampuan kami, kesanggupan dan kemauan pada diri kami untuk selalu dekat dengan ulama, warathatul anbiya. Jumpakan kami dengan guru-guru yang mulia, yang menjadikan hidup kami penuh dengan kemuliaan, penuh dengan manfaat dunia dan akhirat. Luruskan niat di hati kami, agar apapun yang kami lakukan semata-mata hanya mengharap ridho-Mu, hanya ingin dapat cinta dari-Mu. Ya Allah, lindungi kami dari ilmu yang tiada berguna, dari niat yang tiada suka, yang tiada Engkau suka, dari amal yang sia-sia. Ya Allah, berkahi pertemuan ini, berkahi siapapun yang hadir dalam pertemuan ini. Berkahi ya Allah para ulama-ulama, para kiai yang telah menjadi jalan ilmu bagi kami, yang menjadi jalan cahaya bagi umat Nabi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon padamu, kumpulkan kami bersama hamba-hambamu yang soleh dan solehah. Kumpulkan kami dengan para ulama, tidak hanya di dunia, kelak di akhirat nanti. Ya Allah, ampuni segala kesalahan kami, kekeliruan dan kekhilafan kami. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Dengan berkahnya pertemuan ini, dosa-dosa kami ampuni, kesalahan kami tutup, aib-aib kami hapuskan ya Allah. Wala maridun illa syafaitah, yang sedang sakit keluarga kami, handai tolong kami sembuhkan ya Allah. Wala jahilan illa alamtah, kejahilan kami ganti dengan ilmu ya Allah. Wala dhalan illa hadaitah, kesesatan kami ganti dengan petunjuk dan hidayah-Mu. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Apa yang menjadi harapan, cita-cita dan doa-doa kami kabulkan ya Allah, yang membawa maslahat dunia dan akhirat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Berkahi kedua orang tua kami, rahmati, ampuni kesalahan ayah ibu kami. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Yang masih hidup, sehatkan lahir batinnya, panjangkan umurnya, bahagiakan sisa umurnya. Berkahi para guru, para ustadz, para kiai, dan siapapun orang-orang yang telah menjadi jalan ilmu bagi hidup kami. Berkahi pula orang-orang yang telah berbuat baik pada kami, sahabat-sahabat, saudara-saudara kami. Berkahi dengan keberkahan-Mu ya Allah, dengan balasan-Mu yang sempurna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf lahir batin. Insyaallah kita berjumpa malam Sabtu, kajian Asmaul Husna, dan Selasa subuh, kajian Nasoihul Ibad. Hatur nuhun sadayana, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan.